Oke, kita lanjutkan ya. Kita tahu tadi bahwa V A ke B itu sama dengan min delta U. Nah, UA itu sama dengan K kali Q0 per RA, dan UB sama dengan K kali Q0 per RB. Dari sini bisa kita lihat bahwa energi potensial, ya, jadi kalau ada dua Q dan Q0 terpisah sejauh R, ya, terpisah sejauh R, maka energi potensial U antara Q dan Q0 bisa dituliskan sebagai U sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q0 per R. Seperti ini. Nah, ini bisa digambarkan dalam grafik hubungan antara U dan R seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi, kali ini kita lihat bahwa U itu sebanding dengan 1/R. Nah, untuk muatan yang sejenis, maka seperti ini grafiknya. Sedangkan muatan yang tidak sejenis, ya, kebalikannya, karena ini ada minus nanti. Nah, misalnya positif dan negatif, maka persamaan ini ada minus di depannya, kan? Positif kali negatif, hasilnya kan negatif. Sedangkan positif-positif or negatif-negatif, maka hasilnya positif. Persamaan ini stand still. Ini grafiknya seperti ini. Nah, oke. Itu berkaitan dengan energi potensial, ya, energi potensial. Nah, Anda bisa membaca lebih jauh penjelasan mengenai energi potensial listrik ini. Kalau kita ingin bicara mengenai menyatakan energi potensial dalam kaitannya dengan usaha, ya, kalau kita menuliskan U sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q0 per R, ya, energi potensial itu, kalau kita bicara energi potensial itu selalu diukur relatif terhadap titik acuan tertentu. Titik acuan tertentu. Nah, biasanya titik acuan yang dimaksud adalah titik acuan yang menyebabkan energi potensialnya sama dengan 0. Kalau kita perhatikan persamaan ini, U akan bernilai 0 jika R-nya itu sama dengan, ya, atau ya, mendekat, ya, R-nya itu di tak terhingga. Seperti itu. Jadi kalau orang menulis U sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q0 per R, ya, ini penting. Kalau ditulis I sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q0 per R, itu artinya bahwa ini sama dengan usaha untuk membawa partikel, untuk membawa muatan Q0 dari R menuju ke tak terhingga. Seperti itu. Jadi U-nya itu usaha yang dilakukan untuk membawa partikel Q0 dari R menuju ke tak terhingga. Atau kadang didefinisikan sebaliknya, ya. Kalau kita menulis VAB sama dengan minus delta U, ya, seperti itu, maka orang mendefinisikannya secara bukan usaha yang dilakukan oleh medan untuk memindahkan Q0 dari titik R ke tak terhingga, tapi usaha yang dilakukan oleh gaya luar untuk membawa Q0 dari tak terhingga ke titik R. Nah, definisinya bisa begitu. Nah,
Jadi U sama dengan 1/4 Pi Epsilon 0 Q0 per R bisa dimaknai sebagai usaha yang dilakukan oleh medan, oleh medan yang disebabkan oleh Q untuk membawa Q0 dari R menuju ke tak hingga. Atau sebaliknya, usaha yang dilakukan oleh external force, gaya luar, untuk membawa Q0 dari tak terhingga ke R. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya bermain perbedaannya di tanda. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika ini ya, ada test partikel ya, yaitu Q0 ya, dalam medan E yang disebabkan oleh Q1, Q2, Q3. Jadi kita punya ada Q1, ada Q2 dan ada Q3. Q1, Q2 dan Q3 ini tentu menyebabkan medan, katakan saja E1, E2, E3 ya, ini associated. Medannya adalah E1, ini ada E2, ini ada E3. Nah, kita kemudian membawa Q0 ya, terserah definisinya bisa membawa Q0 dari tak terhingga ke posisi R1, R2, R3, atau medan itu melakukan medan itu ya, medan E1, E2, E3 ya, yang posisinya terhadap Q0 itu R1, R2, R3, usaha yang dilakukan oleh medan-medan ini untuk memindahkan Q0 dari posisinya masing-masing menuju ke tak terhingga. Nah, ya, definisi ini sedikit membuat Anda berpikir ya. Tapi kalau Anda mau hanya sekedar matematikanya, dan saya sebenarnya tidak menyarankan itu, jadi energi potensial yang dialami oleh Q0 ini, muatan uji Q0 ini, ya, itu sama dengan U kali itu. U sama dengan U total ya, akibat semua ini, itu K kali Q0, Q1 per R1, tambah Q2 per R2, tambah Q3 per ya, dan seterusnya kalau ada muatan lain. Nah, seperti ini. Nah, jadi rumus ini sebenarnya memiliki arti begini. Jadi ada medan yang disebabkan oleh Q1, Q2, Q3. Kemudian ada muatan uji Q0. Q0 itu berada pada posisi R1, R2, dan R3 dari masing-masing muatan ini. Nah, rumus ini mau mengatakan bahwa energi potensial akibat Q1, Q2, dan Q3 dalam interaksinya dengan Q0 ini dinyatakan seperti ini. Dalam bahasa usaha ya, usaha itu artinya usaha yang dilakukan oleh Q1, Q2, Q3 medannya untuk memindahkan muatan Q0 dari posisinya masing-masing R1, R2, R3 ke tak terhingga. Nah, atau sebaliknya, usaha yang dilakukan oleh external forces untuk membawa Q0 atau memindahkan Q0 dari R tak terhingga menuju ke posisi tertentu. Posisi tertentu ini berjarak R1 dari Q1, R2 dari Q2, dan R3 dari Q3. Oke, nah, bagaimana dengan ini? Jadi, kemudian bagaimana kalau kita punya muatan ya, ada muatan Q1, Q2, Q3 ya. Jadi jika kita punya muatan Q1, Q2, dan Q3 ini mula-mula terpisah pada jarak tak terhingga. Jadi ini kita tidak bicara Q0 lagi, tapi kalau kita punya ada Q1, ada Q2, ada Q3, mula-mula satu sama lain itu terpisah pada jarak tak terhingga. Kemudian muatan Q1, Q2, Q3 ini dibawa ya, dibawa dan ditempatkan pada suatu keadaan tertentu, di mana ini jaraknya bukan tak terhingga lagi, tetapi berhingga. Maka jumlah dari energi potensial akibat interaksi antara Q1, Q2, dan Q3 itu dinyatakan seperti ini. Jadi ini kalau saya bisa itu menjadi ini ada 1/4 Pi Epsilon 0 ya,
Q1 dengan Q2, terpisahnya pada jarak, katakan saja R, tambah ini Q1, Q3, katakan saja terpisahnya pada jarak R aksen, ditambah Q2, Q3, ya, terpisahnya pada jarak, katakan saja R double aksen. Seperti ini. Jadi Anda bisa bedakan ya situasinya. Situasi yang pertama itu Q1, Q2, Q3 ditempatkan pada keadaan tertentu. Kemudian ada muatan uji Q0 ditempatkan. Lalu kita menganalisa energi potensialnya. Nah, itu rumusnya seperti ini. Nah, kalau yang rumus ini ceritanya adalah mula-mula Q1, Q2, dan ketiga ini antara satu dan yang lain berjarak tak terhingga. Kemudian dibawa dan ditempatkan pada keadaan tertentu. Sehingga Q1, Q2 berjarak R, Q1, Q3 berjarak R aksen, Q2, Q3 berjarak R double aksen. Maka energi potensialnya ya itu sama dengan dinyatakan dalam rumus ini. Ya, ini kombinasi ya. Ki Kj per Rij, di mana I lebih kecil dari J. Jadi kalau I-nya adalah 1, 2, maka J-nya 1, 2, 3. Begitu. I tidak boleh sama dengan J. Oke, ini bedanya. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan melihat mengenai potensial listrik. Kemudian saya akan membahas hubungan antara kuat medan listrik dan potensial listrik.